Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil PMO level sekolah oleh komunitas praktisi atau komunitas belajar SD Negeri 8 Boyolali, Kamis 31 Agustus 2023. Tujuan PMO level sekolah sebagai berikut: mendiskusikan, menemukan akar masalah, dan menyepakati solusi berkaitan dengan hasil belajar peserta didik yang dianggap prioritas untuk diselesaikan oleh satuan pendidikan dalam implementasi program sekolah penggerak. Pembahasan PMO level sekolah mengacu pada poin-poin yang ada dalam instrumen laporan PMO level sekolah di SIM PKB. Bulan-bulan pelaksanaan PMO level sekolah sebagai berikut. Berikut kami sampaikan dokumen pra-PMO level sekolah dan dokumen PMO level sekolah. Hasil diskusi bersama pengawas, guru komite pembelajaran, guru kelas, dan guru mapel dalam komunitas praktisi atau komunitas belajar SD Negeri 8 sebagai berikut. Berikut merupakan video diskusi komunitas praktisi atau komunitas belajar SD Negeri 8 Boyolali. SPD MPD yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat saya di SD Negeri 8 Boyolali. Nah, untuk mengawali PMO level sekolah pada hari ini, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana sampai pada saat ini kita masih menerima rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 3 ini untuk melaksanakan PMO level sekolah sebagai program dari sekolah penggerak. Untuk itu pada kesempatan ini saya nanti memohon kepada beliau Bapak Muhnairi untuk memberikan masukan-masukan kepada kita tentang apa yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Kemarin kita sudah melaksanakan pra-PMO dan sudah menentukan jadwal serta hari ini Bapak Ibu guru akan membawa refleksi dari kelasnya masing-masing dan refleksi itu akan kita diskusikan. Dalam refleksi boleh diangkat dari apapun atau hasil pengamatan yang materinya sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk pemilihan topik subtopiknya yang akan kita bahas atau kita intervensi karena itu sangat urgent, sangat penting bagi perkembangan sekolah kita 6 bulan ke depan. Jadi nanti PMO berakhir pada Desember, PMO terakhir Desember. Satu semester ini nanti 3 kali PMO Pak, setiap 2 bulan sekali. PMO pertama dilaksanakan pada bulan Agustus, PMO kedua Oktober, dan PMO ketiga Desember. Untuk pelaporannya, untuk PMO pertama paling lambat tanggal 20 September, untuk PMO kedua dan ketiga tanggal 10 bulan berjalan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin sudah saya sampaikan tujuan untuk melaksanakan PMO untuk mengakomodasi terciptanya budaya refleksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru di kurikulum Merdeka ini diharapkan dapat merefleksi diri. Setiap hari harusnya refleksi itu dilakukan. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya lakukan tadi bisa diterima oleh anak apa tidak, anak tadi senang apa tidak waktu saya mengajar dan sebagainya. Lalu berikutnya, forum PMO level sekolah itu bertujuan mendiskusikan, menemukan akar masalah dan menyepakati solusi berkaitan dengan hasil belajar murid yang dianggap prioritas untuk diselesaikan oleh satuan pendidikan dalam implementasi program sekolah penggerak.
Tetapi dalam PMO nanti bisa yang kita diskusikan ada beberapa materi, bisa yang berhubungan dengan rapor pendidikan, bisa dengan yang berhubungan dengan penilaian Bapak Ibu guru di kelas dan sebagainya, atau bisa pengamatan perilaku siswa kesehariannya di kelasnya masing-masing. Untuk pembahasan PMO ini mengacu pada poin-poin yang sudah ada dalam instrumen laporan PMO level sekolah di SIM PKB. Jadi untuk topik dan subtopik sudah ada di situ, kita tinggal memilih satu atau dua subtopik yang urgent, yang penting untuk kita bahas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai awalan. Untuk itu pada kesempatan ini mari kita berdiskusi untuk menyampaikan hasil refleksi selama 1 bulan ini, pembelajaran yang dimulai tanggal 1 Agustus sampai pada kemarin, pembelajaran kemarin sebelum kita pra PMO akan kita diskusikan pada hari ini. Untuk itu saya selaku moderator pelaksana PMO akan menggali refleksi dari masing-masing kelas dan Pak Guru Mapel, Pak Guru Agama Islam yang mengajar kelas 1 sampai kelas 6, apa yang dirasakan pada pembelajaran selama 1 bulan ini. Boleh dari hasil penilaian anak, PMO ini nanti kita refleksikan, kita gunakan sebagai bahan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk itu saya mohon untuk kelas 1 dulu, mungkin ada hal-hal yang perlu direfleksikan, diusulkan di sini untuk kita diskusikan secara bersama-sama. Mohon untuk masukan guru kelas 1. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dari kelas 1. Dari dokumen yang saya diberikan kepada saya ini, saya sudah sedikit pelajari. Untuk kelas 1 itu karena dari TK dan kalian dari TK ke SD, menurut saya masih sangat sulit untuk dikendalikan emosinya atau emosional kontrolnya belum bisa dikendalikan. Yang saya rasakan setiap hari itu masih banyak ini anak-anak itu secara sengaja atau tidak sengaja mengatakan temannya itu yang kurang disukai oleh temannya. Misalnya kok kamu begini, padahal anak itu kurang suka dikatakan seperti itu, padahal teman itu hanya sekedar bercanda. Enggak kok manis, artinya saya hanya bercanda kok bu gitu. Jadi artinya itu kelas 1 itu belum mengerti apa yang harus dikatakan yang baik untuk temannya gitu. Dan banyak juga, bukan kasus juga kejadian selalu menangis, selalu kalau gojek itu kesana kesini akhirnya tersenggol dan menangis. Nah itu kan juga suatu seharusnya tidak dilakukan gitu. Tapi menurut saya karena itu perlawanan dari TK ke SD itu, ya menurut saya wajar, cuma kesulitan saya itu mengendalikannya. Tapi untuk 1 setengah bulan terakhir ini saya sudah bisa mengendalikan mereka dengan cara duduk yang rapi. Tapi untuk mengendalikan bicaranya saya masih kesulitan di sana gitu. Karena anak kelas 1 itu belum tahu apa yang harus dikatakan yang benar dan tidak, dan dia tidak tahu bahwa perkataan itu tidak disukai temannya. Itu menurut saya bahwa seperti bullying itu tidak hanya perbuatan seperti gojek, perkataan. Kalau di kelas besar yang seperti saya kemarin mengajar itu ya sebenarnya bullying itu juga dari pikiran gitu. Kalau pikiran kita itu jelek sama teman itu seperti kayak bullying juga gitu. Itu kalau pikiran yang tahu kita sendiri. Mungkin itu yang ibu maksudkan atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Itu bisa menjadi masukan dari kita untuk bahan refleksi nanti. Itu termasuk dalam, kalau tidak salah, pada topik yang ketiga. Nanti mohon dibuka topik ketiga karena saya punya. Atau saya tanyakan di sini. Topik ketiga. Ya, itu masuk pada ada iklim keamanan dan inklusivitas itu pada BY ya. Itu nanti bisa kita ambil sebagai
tema hari ini juga bisa nanti kita melihat kelas-kelas yang lain. Mungkin selain itu yang untuk pembelajarannya bagaimana? Pembelajarannya untuk kelas 1 berapa persen ya? 75% anak-anak sudah bisa mengikuti. Sekitar 10 anak itu masih kurang lancar membaca, tapi solusi saya tadi sama Mbak Guru yang solusinya ya enggak? Belum nanti. Belum. Saya bilang dulu tersendiri supaya tapi begini. Oke, terima kasih. Untuk kelas 2 yang sulit itu mengatasi anak apa itu yang hiperaktif. Iya, satu anak kalau disarani malah ngamuk sama temannya gitu. Nah, kalau untuk pembelajarannya udah 80%. Gitu. Untuk masalah P5-nya mungkin ada kendala? Enggak ada. Terima kasih. Begini Pak Nairi, mohon sedikit memberikan masukan. Kemarin kebetulan tanggal 28 Agustus di kelas kita sedikit terjadi kalau dikatakan itu sudah masuk bullying, tapi kan anak-anak itu belum tahu bullying itu bagaimana. Untungnya kita punya rekaman CCTV jadi bisa diputar sehingga orang tua yang anaknya korban tadi tidak menerima keadaannya karena memang putrinya itu juga membuli yang tadi yang ditusuk pakai pensil dan pensilnya dengan tajam kelas 2 tajam sehingga sampai berlubang. Jadi itu anak-anak tidak tahu kalau itu bullying, padahal itu betul-betul bullying. Makanya dari refleksi ini nanti materi apa yang perlu kita angkat yang urgent sekali sampai nanti pada masa tindak lanjutnya. Terima kasih. Masih ada yang diperhatikan dan untuk kelas 2 ada bullying ya, ada bullying. Untuk terutama anak yang belum belajar membaca dan masih terlambat sekali untuk menyelesaikan tugas, sehingga seringkali anak-anak yang sudah lancar membaca atau bahkan sudah selesai mengerjakan tugas sehingga menunggu sangat lama kemudian pada istilahnya apa? Ngenyek. Belum rampung, nggak tentu kan mengecek. Bukunya nama yang udah pinter-pinter itu kan selesainya kedua, yang masih sulit nulisnya itu kan seringkali itu Untuk kelas 4 Untuk kelas 4 beberapa waktu kemarin itu kalau pelajaran misalnya pelajaran matematika itu ada beberapa anak yang setiap matematika itu kayak sudah saya ingin kalau nggak nangis pasti alasannya kalau nggak sakit perut pusing, jadi kan pelajarannya juga nggak bisa efektif. Terus kalau pelajaran yang lain itu juga kurang bisa mengikuti seperti yang lainnya. Terus kalau ada tugas ataupun mengerjakan itu dia pasti mengumpulkannya yang paling terakhir dan paling sering ya pelajaran yang lain juga kadang kalau nulis saya teliti itu juga nggak terapi, masih ada kayak tulisan-tulisan yang belum benar. Lebih seringnya kalau pas matematika itu pasti sering nangis kalau nggak izin, bilangnya pusing apa sakit perut gitu. Jadi mungkin itu aku biasa juga nggak tahu mungkin sakit beneran atau cuma sakit nervous ya saat itu. Terus misalnya saya ada ngasih pertanyaan apa itu terus teman-teman itu malah jadi sering itu menunjuk kalau mungkin karena mereka tahu si anak ini nggak bisa terus teman-teman ini itu aja gitu. Jadi mungkin itu yang bikin anak itu jadi tambah mundur karena teman-teman ini sering di luar itu main-main kayak kejar-kejaran terus girit-girit tangan sama agak dorong terus pas tak tanya kan
gara-gara apa, tentang yang dialami untuk membuat prestasi anak menjadi lebih baik ke depannya untuk 6 bulan ini setelah kita PMO, setelah kita bisa mencari jalan keluar, solusi dan tindak lanjut. Mungkin ada hal yang belum dikuasai atau belum paham dari guru kelas 4 di persilangan ini. Mungkin kalau dari saya sendiri kan sebelumnya kan saya masuknya di 13 gitu. Jadi untuk administrasinya itu sebelumnya menggunakan yang administrasi 13. Terus sekarang mulai yang kurikulum merdeka kan harus penyesuaian dengan yang baru dan mungkin masih dalam proses belajar dan lebih memahami. Itu dalam pembelajaran atau mengkhusus pada proyek penguatan proyek pelajar Pancasilanya? Dalam proyek ilmunya. Ya. Untuk kelas 5 monggo dipersilakan. Ya, kalau untuk kelas 5 itu permasalahannya sama bersatu ini, yaitu yang kembar itu dua. Nah, itu kan kok sering kayak dikucilkan sama teman-temannya, terus sering mainnya itu cuma berdua terus dengan saudara kembarnya itu. Terus saya dekati, saya tanya, kamu kenapa kok nggak mau bergabung sama teman-teman yang lain gitu kan? Kemudian katanya jawabnya, udah teman-teman yang lain itu pada jijik sama kembarnya itu loh Bu. Terus yang ada anak yang nyaut, lah kamu Bu sering pernah maaf ya Bu, pernah di celana gitu. Terus kan kenapa jenenge mak miting kabul bae ngoten-ngoten lho Pak. Tinggal Disedoti kayak gitu. Terus label itu digigit-gigit, wes semacam kayak gitu. Terus jadi memang di kelompok pun juga kayak nggak dianggap seperti itu. Nggih. Terima kasih. Kalau untuk dalam hal pembelajaran atau dalam proyek mungkin ada permasalahan? Kalau untuk pembelajaran dan proyek sejauh ini masih masih ya, aman. aman. Untuk kelas 6 walaupun belum kurikulum merdeka, mungkin dalam hal-hal tertentu mungkin ada kesamaan dari siswanya. Dipersilakan. Untuk kelas 6 yang pertama tentang pembelajaran masih tingkat 13, ini lagi akan diadakan penilaian akhir penilaian dengan semester tanggal 11. Alhamdulillah ini untuk materi sampai 2,5 tema sudah selesai Pak. 2,5 tema materinya untuk tanggal 11 itu. Kemudian jadi untuk pembelajaran tidak masalah. Kemudian untuk anak-anak itu ada beberapa anak, ada 3 anak itu kalau diberikan pelajaran, kalau diterangkan itu di kelas itu seperti lalat-lalat. Itu duduknya semuanya sendiri, kadang pembawa, kadang nyosor. Itu sering sekali saya mengingatkan. Kemudian kalau olahraga pun kalau di lapangan juga seperti ogah-ogahan. Tapi saya tetap mengingatkan, tapi seperti itu lagi. Itu ada 3 anak. Mungkin kalau dulu tidak ada di kelas 6, alhamdulillah tidak ada. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk permasalahan atau refleksi yang dilakukan oleh guru kelas 6. Mungkin bisa dicari mengapa dia kok udahan dan sebagainya, mungkin dari faktor orang tua atau dari rumah tidak sarapan dan sebagainya. Nanti mungkin bisa digali lebih lanjut. Untuk Pak Guru Agama mohon dipersilakan yang mengajar kelas 1. Saya akan memaparkan beberapa hambatan yang saya alami. Untuk yang pertama ini di kelas kecil dulu, untuk kelas 1, 2, dan 3 itu setiap kelas itu yang saya temui di kelas kecil itu menemui ada beberapa anak yang memang terlambat untuk mengikuti pelajaran seperti teman-teman lainnya. Nah, jadi misalkan yang teman lainnya sudah selesai menulis, ada beberapa itu anak belum selesai, ini masih separuh, dan mereka pasti mintanya UPM saja Pak, seperti pasca. Terus
kan merasa dirugikan mungkin atas perilaku temannya di kelas ini. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Faiz atas apa yang disampaikan kepada forum kita ini, forum kita ini. Dari beberapa pembicaraan tadi bahwa dapat kita ambil ditarik kesimpulan sebagai bahan PMO hari ini bahwa sesuai dari hasil laporan dan pengamatan yang dilakukan oleh para guru SD di 8 Boyolali untuk permasalahan bullying masih sering terjadi di sekolah atau ketika baik di dalam kelas maupun di luar kelas saat istirahat. Selain dari hasil yang dipaparkan oleh guru kelas 1 sampai kelas 6 tadi, ternyata setelah saya juga mengamati beberapa hari di dalam permainan pun sering terjadi adanya bullying walaupun anak itu tidak sadar bahwa itu masuk kepada bullying. Padahal Pak Nandini di awal-awal tahun pelajaran saya juga sudah memberikan sosialisasi saat upacara di hari-hari pertama masuk sekolah itu tentang bullying, apa bentuknya, apa sanksinya, yang kami ambil dari buku pedoman stop bullying. Kami juga sudah punya bukunya, sudah kami download dan sudah saya baca-baca. Ternyata bullying itu tidak hanya fisik saja, ada yang verbal. Verbal itu berbentuk ucapan sedikit saja, ternyata misalnya oh ini elek, oh ini gendut, oh dan sebagainya, itu masuk bullying dan tidak terasa, ya, tidak terasa. Ternyata setelah dipahami dari pedoman itu, kita sesama guru juga sudah melakukan bullying tetapi dalam bentuk candaan, mudah-mudahan yang bullying yang dilakukan oleh guru terhadap guru atau kita semua ini tidak dimasukkan ke hati, jadi tidak masuk bullying, hanya sekedar bercanda. Ternyata setelah dipahami dari bullying secara verbal itu mengatakan apa orang sedikit yang tidak menyenangkan orang itu sudah masuk pembullying. Masalah tanggal 28 Agustus di kelas 2 terjadi bullying sesama teman yang mengakibatkan seorang siswa perempuan mengalami luka walaupun sifatnya luka ringan. Untuk itu saya akan mengambil akar masalah dari beberapa masukan tadi. Mengapa di sekolah kita kok masih ada bullying? Kita harus mencari akar masalahnya apa? Kok masih ada bullying? Mungkin ada yang merefleksi diri kita saja sendiri, dari kita apa? Dari Bapak Ibu, kekurangannya apa kok di sekolah kita, di kelas kita masih ada bullying? Monggo, siapa dulu yang monggo di situ? Terima kasih lagi. Kalau menurut saya ya seperti tadi Pak Nas dan Pak Wawan itu katanya juga termasuk bullying. Tapi padahal kan sama-sama menerima. Berarti sepertinya itu bukan masuk bullying ya Pak ya. Karena sama-sama menerima. Gitu. Pak Wawannya santai aja. Berarti itu tidak termasuk bullying. Padahal itu kata-kata bullying gitu. Jadi intinya kan gini Bu. Karena kurang pengetahuannya anak tadi untuk menerima kata-kata yang jelek dari temannya itu, makanya itu dimasukkan bullying. Padahal kalau saya dikatakan semua jelek, bodoh amat, kan gitu loh. Jadi saya tidak termasuk terbully gitu. Jadi intinya bullying itu adalah ini tidak sepakat apa yang dibully itu dengan yang membully gitu. Tapi kalau Pak Wan dan Sari Pak ya, tapi Pak tadi bukan masuk bully, padahal itu kata-kata bully ya Pak ya, gendut, bobot, itu kan masuk bully. Tapi kan ada ya. Jangan betul-betul dengan saya betul. Saya ya Pak, tapi Pak Wawan kan aja. Jadi ini pertanyaan saya tahu Bu. Jadi sebenarnya bullying itu yang bagaimana gitu? Pertanyaan dulu. Oke, terima kasih. Kita buka buku karena kalau saya menyampaikan sendiri takutnya salah. Perundungan atau bullying itu adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Itu
definisi jadi bullying. Kalau kita merasa nyaman seperti saya dan Pak Wawan seringkali kan bercanda, itu kalau Pak Wawan nyaman berarti tidak bisa disebut sebagai bullying karena bukan korban tapi teman bercanda. Mungkin itu yang dapat saya ambil dari arti bullying atau perundungan sesuai dengan pandangan Anda. Begitu. Mungkin yang lain untuk akar masalah yang terjadi. Mengapa di sekolah kita, di kelas kita masih ada bullying? Penyebabnya apa? Kurangnya, Ya, untuk bilang. mungkin kurangnya sosialisasi. Oke, ya. Kurangnya sosialisasi secara masif di kelas tentang bullying. Jadi begini, Bapak Ibu, berarti dapat saya simpulkan bahwa setiap guru kelas dan saya ketika masuk di kelas harus sering-sering mengingatkan anak-anak sesama teman harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi dan sebagainya. Itu harus disampaikan secara masif, baik setiap hari atau mungkin saat akan pelajaran atau saat sesudah pelajaran. Itu selalu diingatkan. Jadi termasuk sosialisasi dalam skala kecil itu harus secara masif itu terus menerus karena anak itu kalau hanya diingatkan sekali lupa, besok sudah membuli temannya lagi walaupun maksudnya tidak membuli. Karena di sekolah kita beberapa kali kita di sini ada orang tua yang protes atau menghadap kepada saya. Di sini termasuk orang tuanya Pak, protektif terhadap anaknya. Jadi ketika anaknya kesentuh sedikit saja langsung protes, kadang-kadang tidak melalui kepala sekolah, tetapi yang saya takutkan langsung memarahi anak orang tersebut. Ya kalau orang tuanya yang dimana itu terima, kalau tidak terima berarti nanti akan permasalahan menjadi legal. Tetapi alhamdulillah pas memarah-marahi dulu anaknya, baru lapor ke orang tua. Setelah saya tangani, akhirnya dia juga menyadari. Alhamdulillah sekarang anak yang dulu sering di-justice, sering dihakimi sebagai anak nakal, sekarang sudah mulai ada perubahan. Lalu mungkin yang lain selain sosialisasi yang masif tadi, mungkin Bu ya? Mungkin kalau misalnya di sekolah itu di sisi-sisinya itu banyak poster tentang larangan atau stop bullying itu mungkin anak-anak tahu kalau seperti ini tuh nggak boleh, kalau melakukan ini nggak boleh, kan ada gambarnya itu anak bisa tidak tahu seperti ini ternyata nggak boleh. Ya. Masukan yang bagus sekali. Jadi kurangnya poster di tempat-tempat yang strategis gitu, tentang bullying. Terus terang untuk poster bullying, mungkin dulu saya pernah menambahkan di sini ketika saya aksi nyata, tapi ketika pengecatan sudah hilang, sudah belum ditambah kembali Pak. Insya Allah nanti kita akan aktifkan. Termasuk mungkin mungkin poster tadi bisa dibuat oleh siswa sendiri. Mungkin ya, bisa dibuat oleh siswa yang kelas atas, diberi tugas untuk membuat poster stop bullying. Mungkin bisa. Mungkin ada yang lain untuk masukan? Yang tadi Bu, perasaan tidak terima. Perasaan tidak terima, ya. Itu saya masukkannya sedikit sekali, tapi tambah juga kalau memang anak-anak berkebutuhan khusus, karena guru juga belum memahami pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi atau berdiferen. Anak yang belum belajar baca, anak yang sudah belajar baca, anak yang setengah. Bagaimana itu? Saya pernah alami. Waktu kelas 3 ada 3 kelompok di sana, anak yang belajar kelas 3 yang belajar baca setengah, ada yang sudah apa ya? Ya saya kelompok anak yang kita belajar, kita ajari sendiri dengan cara melayani anak-anak yang pintar dulu, tak layani dengan materi-materi sesuai dengan matematika. Kemudian juga anak yang setengah dengan materi yang pintar, anak yang belajar diberi materi setiap pasti kan tak mungkin. Akhirnya saya ajari dengan permainan kartu huruf. Saya buat sebuah kartu dipakai konsol mungkin seperti itu, lalu disuruh buka, kamu dapat huruf apa, dapat sambil menabur, coba kamu gabungkan bunyinya seperti apa. Itu anak-anak yang ini. Maka pembelajaran berdiferensiasi mungkin kita belum bisa menerapkan.
Padahal itu ada ya. Ada sebenarnya materi setelah merdeka pun ada itu. Tapi biasanya dianggap sama rata. Padahal tidak semua sama. Belum memahaminya guru pembelajaran berdiferensiasi. Oh, itu ada yang suka lari-lari, apa yang suka? Itu anak sukanya tapi kalau anak yang itu biasanya punya kesukaan apa? Apakah dia suka programnya? Apakah dia suka barangnya apa ini? Suruh menceritakan, suruh ini. Akhirnya kan dia duduk di tempat, suruh menulis apa yang kamu senangi di situ. Warnanya apa, dari sisi warna, dari sisi apa. Kelas 2 kan warnanya merah, warnanya ini. Suruh mendiskusikan. Akhirnya malah anak-anak ini tidak pilih-pilih. Sesuai dengan lingkungannya aja dulu. Itu malah apa? Itu malah penanganan khusus ya. Sebenarnya apa? Nah, kalau kayaknya itu terganggu terus temannya, betul ya? Dia akan mengganggu temannya, tapi beliau dia suka. Oh yang jenengan di kesenangan itu ya rasanya dia ngomong. Mungkin bisa diterima Bapak Ibu? Apa yang saya sampaikan? Ada yang sesuatu yang disampaikan? Perilaku bullying yang tidak perbuatan yang tidak menyenangkan. Saya tidak suka menjewel, misalnya dengan banyak imputasi perbuatan yang tidak menyenangkan untuk orang lain. Biar nanti teman-teman guru semuanya ketika kampanye di kelas itu, oh kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini. Kalau kamu seperti ini, kamu akan berakibat seperti ini. Jadi itu ada inventarisasi. Misalnya, oh Bu Yolanda punya contoh kata bullying di kelas kami ini, di kelas ini. Jadi diinventarisasi. Jadi biar nanti tidak terjadi di kelas lain. Di kelas itu sudah terjadi di kelas 2, biar tidak terjadi di kelas 4 atau yang lain. Dalam arti berarti perkataan yang bunyi tadi inventarisasi. Kalau perbuatan atau perkataan? Kalau verbal perkataan. Nah, iya. Tapi kalau perbuatan saya tidak akan jewer. Nah, misalnya, itu perbuatan ya. Kalau perkataan saya tidak berkata kotor. Ya, saya tidak akan mendiskriminasikan, saya tidak akan mengejek, itu perkataan. Tapi kalau yang saya tidak akan memukul teman saya, berarti itu bisa dikatakan begini Pak, deklarasi dari peserta didik tidak melakukan bullying dengan sebuah kalimat disebut oleh setiap siswa. Ya, misalnya ya itu anak-anak membuat sendiri pun tidak apa-apa. Jadi yang dituliskan oleh siswa. Nah, ya. Coba tulislah kata-kata atau perbuatan yang membuat orang lain tidak senang. Lalu guru itu membahas di situ. Enak kalau anak sumbernya dari siswa sendiri. Anak-anak nggak tahu ya. Kalau saya ini mana kamu senang nggak kamu? Nah, oh nggak apa-apa. Kalau bergerak lagi senang nggak? Dan itu kan kata-kata memukul. Saya tidak memukul. Memukul teman itu loh Bu. Memukul teman, menjewer teman, merobek memukul teman, mengejek, membuat ini. Kata-kata seperti itu harus dikumpulkan. Biar nanti tidak akan terjadi. Oh ini ternyata aku nggak boleh. Aku nggak boleh. Nanti mungkin di poster aku nggak boleh apa. Itu contohnya. Tapi ini tiga kata-kata bodoh. Kata-kata saya tadi bodoh. Ya, nanti biar kita tim yang akan utamanya kelas besar kan bisa nanti kata-kata itu ditempel-tempel di dinding Pak. Bagaimana? Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah terlibat dalam diskusi komunitas belajar SD Negeri 8 Boyolali dengan penuh semangat. Semoga diskusi yang akan datang kita lebih bersemangat lagi. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.